Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan mereaction kembali video TikTok. Ini secara random, jadi nggak terlalu banyak juga, namun ada beberapa aja video yang akan kita reaction. Oke, langsung aja kita pada videonya. Sekolah kami adalah sekolah yang bertoleransi tinggi. Ya, sekolah yang bertoleransi tinggi. Sampai-sampai ini ada satu siswa spesial banget ini. Siswanya itu nih ganteng ya, pakai peci, pakai baju koko. Namanya siapa Mas? Hafiz Lengkap dong. Muhammad Hafiz Aditya. Muhammad Hafiz Aditya. Tapi kita coba tanya, Mas agamanya apa Mas? Maaf Mas. Katolik. Katolik. Tepuk tangan untuk Hafiz. Video yang pertama ini, ibu ini sedang memperkenalkannya muridnya yang memang beragama Katolik, dan dalam acara mereka di sekolah mungkin ya, anaknya ini mengikuti seperti agama Islam, maksudnya dia pakai peci, dia pakai baju panjang, baju koko gitulah. Walaupun sebenarnya kalau kita pandang juga ya, ini sebenarnya bukan hanya identitas sebuah agama sebenarnya, tapi anak ini bagi saya menunjukkan toleransi yang baik, dan ibu ini juga ya menunjukkan kepada murid-murid lain, atau makan tadi di endingnya itu kan dia suruh memberikan tepuk tangan. Jadi dia menganggap bahwa itu bagian bahwa mereka melakukan toleransi dalam sekolah mereka. Yang saya pertanyakan di sini adalah, kenapa kalau orang Kristen itu, entah itu yang cowok-cowok atau yang cewek, kalau mereka disuruh mengikuti ajaran agama lain itu pasti mereka akan mau. Contohnya yang cewek, ketika mereka masih di tempat kerja contohnya, mereka diharuskan pakai hijab, maka mereka ikut pakai hijab. Tapi kalau sebaliknya, apakah ada contohnya dari orang Islam masuk ketika mereka ada di ruang publik seperti maksudnya di ruang publik yang ada orang Kristen, terus orang Kristen mungkin menyuruh melepaskan hijab atau yang lain-lain lah, dalam hal yang lain mengikuti seperti punya orang Kristen. Apakah mereka mau? Saya yakin ini semua tidak mau. Nah, tapi tentu beda-beda ya, dalam hal menyikapi soal toleransi itu beda-beda. Kembali kepada pribadilah masing-masing menurut saya sih. Yang penting jangan ajarannya yang dicampur adukan. Kalau hanya masih soal cara masih oke-oke aja lah. Walaupun tidak semua ya. Nah gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini nih, ini pernah saya reaction beberapa video seperti ini sebenarnya, di video berbeda gitu. Mereka di samping jalan, nah akibatnya seperti ini. Saya tidak mempertanyakan soal mereka di tengah jalan atau di mana, tapi ini kan di samping rel kereta api, itu kan bahaya. Gimana kalau ada orang yang mungkin dia tidak sengaja, atau mungkin dia tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi sama dia, nah pas lewat kereta itu, nah kelindas gimana? Nah itulah. Emang di sisi lain juga menghadap Tuhan, tapi perlu juga ada kebijaksanaan, karena Tuhan pun memberikan manusia untuk bijaksana, baik dalam hal menyembah Dia pun gitu. Nah ini yang terjadi di Jepang ya, mereka menolak imigran karena saya pernah nonton video sebelumnya itu kan bahwa mereka kalau nggak salah itu dari orang Arab atau orang Iran gitu ya, mereka datang ke Jepang, kemudian mereka kayak demo di tengah jalan gitulah, mereka jalan-jalan lewat jalan tapi membawa semboyan agama gitulah, dan itu kan mungkin merisikan, apalagi kan Jepang itu kan mereka menjaga ketenangan. Kita lanjut. Kalau dibaptis biar kamu berangkat ke Amerika. Nanti saya jodohin sama teman saya. Teman saya soalnya lagi cari istri juga. Tapi tadi itu sampai ngecek YouTube Bang Edis loh. Bang Edis bilang Irma itu berdusta. Irma tuh nggak ada dusta loh Bang Edis. Kamu kan berdusta mengatakan bahwasanya saya sudah berangkat ke Amerika, sudah bersama dengan Edis TV.
Waduh, ini kenangan antara Bang Edis dengan Irma ya. Karena kalau kita tahu sendiri ya, Irma sekarang kan dia sudah justru ngata-ngatain orang Kristen, mengata-ngatai Tuhannya orang Kristen. Dia ngeludah lah dan lain-lain. Ya, itu sudah jelek sekali. Kita next pada video berikutnya. Begini sudah, kalau punya menteri agama yang hanya bisa berdoa, tapi tidak mampu berpikir, tidak punya perasaan, dan tidak punya otak. Bagaimana mungkin seorang Nasaruddin Umar, menteri agama, mengatakan bahwa kejahatan seksual di pesantren itu dibesar-besarkan oleh media? Ini kan kacau kalau cara berpikir seperti ini. Sekarang coba Bapak Nasaruddin Umar bicara begini di depan keluarga korban. Saya jamin Pak, nasib Bapak bakalan lebih daripada Ahmad Saroni. Sudah jelas-jelas kejahatan seksual di pesantren itu kasusnya banyak dan itu fakta. Sehingga di-up oleh media karena itu tugas mereka sebagai fakta, bukan sebagai hoax, bukan juga sebagai gosip. Sementara Bapak Nasaruddin Umar dengan tanpa berpikir panjang, tanpa punya perasaan mengatakan bahwa ini hanya dibesar-besarkan oleh media. Ini kan kacau Pak, begitu. Coba keluarga Bapak ya yang mengalami kejahatan seksual di pesantren. Coba. Apakah Bapak masih berkata begitu? Ini kan aneh, begitu. Jadi mending ya Bapak Nasaruddin Umar sekarang minta maaf dan mengundurkan dirilah. Karena tidak ada gunanya Bapak sebagai Menteri Agama. Dan bukan hanya kali ini saja, Pak. Kasus-kasus sebelumnya itu banyak. Dan Bapak tidak mampu mengatasi itu. Bapak juga tidak mampu mengatasi masalah-masalah sebelumnya yang lebih banyak lagi. Pembubaran orang yang sedang beribadah, penolakan gereja di mana-mana, penolakan masjid juga ada. Tapi Bapak tidak mampu mengatasi itu. Apalagi ini, kejahatan seksual di pesantren yang kasusnya banyak. Ditambah lagi masih banyak kasus-kasus yang ada di pesantren, kasus-kasus yang ada di tempat-tempat ibadah, yang Bapak juga tidak mampu mengatasi hal itu. Mending Bapak mundurlah, karena tidak ada gunanya Bapak di situ. Karena Bapak terbukti, Bapak hanya bisa berdoa, hanya mampu berdoa, tapi tidak mampu berpikir, tidak mampu memimpin, tidak punya perasaan. Bagaimana seorang menteri agama kok bicaranya kayak begini? Menurut kalian gimana dengan Menteri Agama kita ini? Sudah berulang-ulang dan banyak orang yang mengomentari tentang beliau. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Gimana ya? Apa kalian setuju seperti apa yang dibilang Bapak ini, Abang ini tadi? Karena memang dia sering menutupi gitulah. Dan Guru Gembul pun di video berikut sebelumnya yang pernah kita reaction, dia juga menyampaikan hal yang sama. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Irma sudah mulai menghujat. Gini. Irma itu sebenarnya dia itu kan dulu pengen meninggalkan agama Islam. Nah, dia itu pengen banget ke Amerika. Nah, cuman kan ternyata gagal. Nah, setelah gagal itu dia sebenarnya nggak terlalu ada masalah gitu loh. Hanya sekedar nggak jadi kesini itu nggak masalah. Yang membuat jadi masalah itu adalah ketika dia bergaul dengan Nandar, dengan Rifa, akhirnya jadi kayak begitu. Salah pergaulan dia. Makanya kan pergaulan yang tidak baik menghasilkan perbuatan yang tidak baik pula, begitu. Ya teman-teman, ini video dari Bang Edis TV ya. Dia menyatakan ya Irma itu terpengaruh ya karena dia bareng komunitas yang jelek atau yang tidak baik lah, memberi pengaruh-pengaruh buruk, akhirnya dia juga ikut-ikut seperti mereka. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, ini mereka yang murtad lah istilahnya ya. Kalau mereka kan sering bilang kalau pindah agama ke Kristen, dari Islam ke Kristen ya murtad. Ya terserah itu soal istilah, tapi ya kita bersyukurlah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ini mereka, ini foto pertama. Nah, setelah dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ini fotonya dia. Wah, luar biasa. Next. Nah, ini fotonya dari tahun 93. Berarti kakak ini 93 sampai tahun berikutnya lagi 2023 sampai 2024 dia dibaptis, dan 2025 fotonya lagi di gereja. Kita lanjut. Oke, ini mbaknya dari tahun 2000, berarti dari lahir lah istilahnya. Kemudian 2000 sampai 2024 pun
2024 dan 2025 dia sudah di dalam gereja. Luar biasa. Luar biasa bukan? Kalau ada orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk menjadi miliknya, bukan dipanggil ke rumah Bapa ya, tapi dipanggil menjadi umat pilihannya lah istilahnya. Oke, kita next pada video terakhir ini dari Bang Edis berdialog dengan seorang ibu-ibu. Ya kan? Jadi seperti ini Bang Edis, saya punya Eda, anaknya tulang, menikah sama Muslim. Perempuan ya, menikah dengan Muslim. Oke, terus? Iya. Jadi udah ada mereka menikah 7 tahun dan selingkuhlah Mang Bau ini. Jadi dia udah Muslim, dia masuk Muslim, Edaku ini. Oh, jadi mereka itu tadinya menikahnya di gereja atau gimana? Muslim, dia ditarik ke Muslim. Berarti sejak awal sudah jadi Islam. Iya, sejak awal mereka sudah dia udah ikut suami Muslim. Oke, baik. Terus? Jadi selingkuhlah Mang Bau ini, mereka bercerai lah. Suaminya selingkuh. Jangan menggunakan istilah-istilah bahasa Belanda. Banyak di sini nggak semua orang Belanda, jadi nggak tahu orang begitu. Sorry. Suaminya selingkuh. Terus? Jadi Eda ini rindu hatinya ingin kembali karena selama dia Muslim pun katanya tidak dituntun. Dia nggak ngerti sholat, dia kalau sholat Id pun cuma ngikut-ikut aja kalau Lebaran gitu kan. Jadi dia cerita karena dulu aku pernah melayani waktu masih gadis. Jadi dia tanya-tanya bisa nggak aku masuk lagi ke Kristen dak gitu kan. Tentu saja, kenapa tidak bisa? Itu artinya itu tidak dianggap sebuah pernikahan di dalam kekristenan. Dalam sudut pandang kekristenan, yang dimaksud sebuah pernikahan itu adalah dipersatukan dalam nama Tuhan kita. Mereka kan tidak dipersatukan dalam nama Tuhan kita. Begitu. Mereka dipersatukan dalam nama Allah dan Rasulnya. Begitu. Dan kalau di dalam agama Islam, suaminya itu tidak boleh dikatakan berzina. Nggak boleh dia katakan berzina. Itu namanya mengikuti sunnah Rasul, nambah istri. Begitu. Makanya kepada perempuan-perempuan yang masuk Islam, menikah begitu dengan seorang laki-laki, kemudian masuk Islam, jangan kalian masuk Islam tanggung-tanggung. Izinkan suami kalian kawin lagi sampai 4. Karena memang itu ajaran agama Islam, namanya sunnah Rasul, begitu. Ya, jadi kayak gini kan Bang Edis, dia cerita lah, kalau aku nikah lagi nanti kayak mana dak? Bisa nggak ya? Gitu katanya, karena dia melihat ada katanya hamba Tuhan yang muda di gereja itu. Dia kayaknya buka hati sama karena ya, dia jangan-jangan dia masuk Kristen cuman gara-gara cuman mau nikah lagi. Itu juga yang tidak benar. Artinya begini, kalau dia menyadari kesalahannya dan menyesal, dia menyadari kesalahannya dan menyesal bahwa dia menjadi seorang anak yang hilang seperti itu kan, dan ditemukan kembali. Artinya kembalinya dia kepada Kristus Tuhan kita itu bukan karena mau menikah lagi. Nanti kejadiannya sama lagi kayak gitu lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Bang Edis sedang menyerang atau dia sedang membongkar fakta atau justru sebaliknya? Karena Bang Edis ini kan sering dituduh-tuduh dia menyerang lah dan memecah belah lah. Gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau saya sendiri sih melihatnya ya ini dia membongkar fakta gitulah. Walaupun nanti dianggap sebagai penyerangan. Tapi ya tergantung karena respon orang itu berbeda-beda dalam melihat segala sesuatu. Demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video-video yang sudah kita reaction. Kalau kalian suka silahkan berikan like, silahkan komen, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Berikan dukungan kalian untuk channel ini, silahkan share, silahkan subscribe, nyalakan lonceng bagi yang belum supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.